Om Swastiastu, bertemu lagi bersama saya Wisnu di acara Bincang Dharma bersama BPH Jawa Tengah, Sedulur Dharma. Kali ini saya tidak sendirian lagi, saya bersama Mas Ananta sebagai penasehat Pradah Jawa Tengah ya Mas Ananta ya. Ya. Nah kali ini kita mau ngobrolin gimana caranya membentuk generasi muda Hindu yang kuat dan peduli. Tapi dari sudut pandang Mas Ananta sendiri, gimana ngelihat kondisi generasi muda Hindu yang sekarang? Baik, umat Hindu dimanapun Anda berada, dimana tangan ini saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik Mas Wisnu, jadi kondisi generasi muda Hindu khususnya di Jawa Tengah itu sebenarnya teman-teman ini memiliki potensi yang luar biasa. Dari berbagai macam profesi, ya, kemudian latar belakang yang sebenarnya ketika dijadikan satu, dikumpulkan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Cuman bagaimana saat ini teman-teman ini harus sering bertemu, sering berkumpul, melakukan konsolidasi dalam suatu wadah di agama Hindu, namanya itu adalah Pradah, Perhimpunan Pemuda Hindu. Nah, sebagai Pradah, tentunya teman-teman pengurus Pradah ini harus aktif juga untuk bisa menjawil, kemudian merangkul teman-teman ini, karena ada dua tipe pemuda. Pemuda yang pertama itu pemuda yang sudah sadar terhadap tugasnya. Mereka dengan sadar, dengan sendirinya bergabung dengan organisasi Pradah untuk ngayah, untuk mengabdi kepada agama, kepada negara melalui Pradah. Ada lagi satu tipe pemuda yang memang harus dirangkul, dijawil untuk bisa bergabung. Kadang mereka mau gabung malu nih, kalau ada temannya. Gimana cara gabungnya? Nah, ini tugas teman-teman pengurus Pradah dari Jawa Tengah sampai kabupaten kota itu harus mau merangkul, menjawil teman-teman generasi muda yang ada di Jawa Tengah, yang ada di kabupaten kota untuk mau bergabung di organisasi Pradah, contohnya. Begitu. Jadi potensi luar biasa ketika sudah dijadikan satu. Ini akan saling melengkapi kekuatan ini, dan saya yakin generasi muda itu akan semakin kuat dan semakin solid. Dan tentunya setelah bergabung ya teman-teman harus rajin melakukan koordinasi, kemudian konsolidasi, kemudian berdiskusi pemikiran-pemikiran apa nih generasi muda ini untuk kemajuan agama Hindu Nusantara. Kan begitu. Nah, kalau nggak pernah kumpul, ya kan tidak akan berjalan ya konsolidasinya, kemudian ikatan emosional juga akan terus. Gitu sih. Nah, ini sih mungkin dari obrolannya Mas Ananta tadi sempat menyatakan kalau ada teman-teman yang malu untuk ikut Pradah, ada teman-teman yang kayak mungkin sungkan. Nah, mungkin di zamanku waktu itu aku juga sempat ikut Pradah, Mas. Aku juga ngerasa kayak, aduh, aku ngapain ya nanti di sana ya? Mau sadar diri sendiri, mau ikut tuh kayak apa nih fungsiku nanti di sana tuh, gitu loh. Sempat ngerasa kayak gitu. Nah, kalau di eranya Mas Ananta sendiri, gimana caranya mengajak teman-teman ini untuk masuk ke Pradah waktu itu? Gimana caranya? Udah ayo kita sama-sama umat-umat bareng, kayak belajar bareng. Gimana cara ngajak mereka? Ya, yang pertama tentunya untuk bisa mengajak teman-teman muda itu aktif di Pradah. Yang pertama minimal saya dan teman-teman pengurus itu harus aktif, harus menunjukkan eksistensi untuk bisa berkegiatan. Ketika kita sudah berkegiatan, kita dilihat, kemudian kegiatan itu menarik buat teman-teman, maka teman-teman itu juga akan gabung dengan sendirinya. Oh, ternyata Pradah itu punya kegiatan yang menarik. Oh, ternyata Pradah itu bisa mewadahi hobi saya. Hobi saya suka kesenian, teman-teman Pradah bisa mengadakan acara kesenian. Hobi saya olahraga, teman-teman Pradah bisa mewadahi saya dalam hobi olahraga, misalnya futsal atau hal yang lain. Dari situ teman-teman terus melihat, oh, Pradah ini ternyata organisasi yang cukup luar biasa, cukup menyenangkan. Saya senang di Pradah. Kemudian saya kunjungan ke daerah-daerah, saya kenal dengan pemuda-pemuda Hindu yang baru, kemudian saya kenalan, saya adakan acara beberapa bulan sekali untuk kumpulnya tidak hanya di Semarang, tapi kumpulnya di
beberapa kabupaten kota pindah-pindah agar kita juga kenal dan tahu bahwa di situ ada pura, ada umat Hindu kita, maka kita mengadakan talkshow seperti talkshow. Di situ kita ada kegiatan dengan mengundang teman-teman seluruh Jawa Tengah. Terus kegiatan-kegiatan kita tambah guyup, tambah gayeng, ikatan emosional kita terbentuk dan banyak yang dapat jodoh di Praja. Itu yang banyak dicari di zaman dulu. Efek positifnya. Bonus lah ya Mas Ananta. Iya. Kemudian kita ngadain kegiatan-kegiatan yang skalanya regional, kemudian kita mengundang tokoh-tokoh publik ya untuk menjadi pembicara di Praja. Kita ngadain di hotel juga pernah dengan seminar nasional. Kemudian statement kita di media massa berdiskusi bagaimana pemikiran generasi muda ini terhadap permasalahan-permasalahan nasional. Jadi itu yang harus terus dilakukan teman-teman generasi muda ini. Ya, jadi diingat teman-teman bahwa Hindu ke depan itu tergantung generasi mudanya saat ini. Ketika generasi muda ini nggak mau aktif di organisasi, cuek, ya acuh tak acuh, nggak mau ke pura, sukanya kegiatan di luar, sukanya kegiatan atau hanya di sosial media, maka Hindu ke depan juga akan menjadi tanda tanya akan mau seperti apa. Berarti ini kaitannya kan anak muda Hindu di Praja itu sendiri banyaklah agenda-agendanya untuk bertemu dengan Praja yang lain di provinsi lain. Dari Jawa Tengah sendiri pasti juga sepertinya nggak mungkin kan hanya sekedar menjadi organisasi saja. Nah sebenarnya tugasnya itu apa untuk menjadi pemuda Hindu itu apa? Apakah harus masuk ke Praja dulu baru tahu tugas sebagai pemuda Hindu? Jadi tugas generasi muda Hindu secara umum hampir sama tugas generasi muda di Indonesia. Yang pertama bahwa generasi muda Hindu itu harus bisa menjadi agen perubahan. Dia harus menjadi generasi muda yang kritis. Dia melihat sistem yang tidak baik di Jawa Tengah, khususnya di internal Hindu Jawa Tengah. Dia harus bisa memberikan masukan, memberikan kritikan bagaimana pemikiran muda Hindu ini bisa diterima oleh umat dan bisa untuk mengembangkan umat Hindu di Jawa Tengah. Yang kedua, generasi muda Hindu ini harus bisa menjadi fungsi kontrol atau sosial kontrol di masyarakat. Itu seperti apa maksudnya Mas Ananta? Jadi misalnya bahwa generasi muda ini tidak hanya bergerak dalam bidang keumatan saja, tapi dia juga harus bisa bergerak di lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang melihat sesuatu yang mungkin perlu bantuan dari generasi muda Hindu, dia harus segera melakukan aksi. Gitu. Jadi misalnya ada masalah kecil di lingkungan Anda, misalnya ada saluran yang tersumbat, bagaimana saluran ini tidak menyebabkan banjir, ya teman-teman generasi muda itu harus aksi. Bagaimana harus digali, kemudian sampahnya dibuang agar alirannya tidak menyebabkan tersumbat. Itu salah satu fungsi kontrol teman-teman generasi muda. Dan masih banyak lagi di lingkungan yang teman-teman bisa lakukan. Misalnya mengajak teman-teman di kampung itu untuk bisa berorganisasi, untuk memikirkan desa, kemudian tidak hanya mabuk-mabukan dan tongkrong, tidak hanya kebut-kebutan, tapi gunakan untuk hal-hal positif, mengajak untuk generasi muda ini untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, bahwa generasi muda Hindu ini harus bisa menjadi sebagai iron stock, harus mempunyai cita-cita sebagai pemimpin, sebagai stok cadangan pemimpin di masa depan. Karena nggak mungkin ketua PHDI provinsi sekarang itu akan menjabat selama 50 tahun yang akan datang. Pasti itu akan digantikan oleh generasi-generasi muda yang siap untuk mengabdi dan membesarkan umat Hindu di Jawa Tengah khususnya. Nanti teman-teman harus siap. Jangan nanti tidak ada yang mau menjadi pengurus PHDI, tidak ada yang mau jadi juru bicaranya agama Hindu di Jawa Tengah, ya akan tanda tanya lagi seperti apa maju ke depan. Kemudian yang keempat, jelas bahwa generasi muda Hindu ini harus punya paham kebangsaan, harus cinta tanah air, memiliki nasionalisme yang besar. Jadi bahwa negara ini itu berdasarkan Pancasila yang terdiri dari berbagai macam suku agama, kemudian agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya yang kita harus jaga. Nah itu guys, generasi muda Hindu juga untuk
menjaga kepacuan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, berarti sebenarnya banyak ya tugas kita sebagai umat Hindu ya. Tugas pemuda umat Hindu itu sebenarnya ya kayak Mas Ananta jelasin itu tadi. Ya. Cuman yang aku sayangi juga mungkin banyak yang tidak mau berperan seperti itu karena terlihatnya Hindu kecil, Mas Ananta. Beda sama teman-teman dari agama lain. Otomatis kita Hindu di Jawa Tengah itu terhitung dalam minoritas. Oh iya, betul. Ya kan, termasuk dalam hal yang minoritas. Sedangkan kita melihat teman-teman dari agama lain yang bisa seorganisasi itu, bisa sekuat itu, teman-teman waktu ngumpul, ayo kita bikin apa, kita bikin apa. Waktu itu Mas Ananta sendiri menumbuhkan kesadaran, oke, aku sebagai umat Hindu ini juga harus bergerak nih. Apa itu triggernya waktu itu? Ya, kita harus punya satu visi yang sama. Teman-teman generasi muda itu harus punya visi yang sama. Artinya bahwa di pundak teman-teman ini ada tugas besar, ada PR besar untuk bisa membesarkan atau menjaga Hindu di Jawa Tengah. Nah, karena visi yang sama ini, maka kita melangkah dan berjuangnya itu bersama dan enak. Kita bisa melangkah bersama, satu visi bersama dengan kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul generasi muda Hindu di Jawa Tengah. Dan waktu itu Prada di kabupaten kota di Jawa Tengah itu banyak yang terbentuk, banyak yang eksis juga dan aktif di organisasi lain selain Prada. Jadi saya mengingatkan bahwa kita jangan berpikir bahwa Hindu ini kecil. Ya, kecil itu kan secara kualitas memang kita minoritas, tapi secara ajarannya, secara seradanya itu sangat luar biasa. Jadi ayo teman-teman generasi muda itu kita bergerak bersama untuk bisa membesarkan khususnya generasi muda itu di Jawa Tengah, untuk bisa membuat generasi muda Hindu ini menjadi lebih baik, lebih solid. Itu harapannya Mas Ananta sendiri ya? Atau mungkin ada harapan-harapan lain yang mungkin Mas Ananta pengen coba sampaikan lah, gimana ayo dong anak muda tuh kita harus begini untuk kelas Jawa Tengah aja deh, nggak usah langsung yang nasional. Ayo teman-teman generasi muda itu mulai saat ini sudah waktunya kita berbenah diri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, ya, agar kita bisa memberikan kontribusi kepada agama, kepada negara. Jadi ke depan Hindu Jawa Tengah seperti apa tergantung generasi mudanya saat ini. Kalau kita sekarang sudah solid, sudah peduli, maka ke depan Hindu akan berjaya. Maka sekarang ayo sadarlah, kita sering berdiskusi, sering berkomunikasi, ya, sering berkegiatan agar teman-teman generasi muda Hindu ini menjadi kuat. Oke. Sebenarnya ada satu hal yang terlewat tadi aku mau tanyain Mas. Ada visi yang sama terhadap satu organisasi. Mas Ananta bersama teman-teman yang lain, kita punya visi yang sama. Kita Hindu harus kuat juga, kita harus punya organisasi juga untuk memperoleh ini. Nah, gimana caranya Mas Ananta waktu itu menemukan teman-teman yang visinya sama sampai akhirnya mau, udah ayo kita aja yang mulai. Iya, jadi ketika saya melangkah, saya harus bisa mapping teman-teman saya, teman-teman pengurus. Bagaimana teman-teman pengurus ini dalam motor penggerak organisasi. Jadi saya deketin secara emosional, saya ajak diskusi, oh si A ini punya potensi yang seperti ini, kemudian si B punya potensi seperti ini. Kemudian setelah mereka sepaham dengan visi saya, maka kita bergeraklah bersama. Ya, jadi kita deketin secara pribadi dulu, kita bikin ikatan emosional dengan mereka. Ketika mereka sudah satu front dengan kita, maka mereka akan bergerak dan berjalan bersama. Bisa diajak berjuang bersama. Mereka bergerak tanpa tendensi apa-apa. Ya karena memang pengen kumpul dengan sedulur-sedulur yang umat Hindu. Mereka tidak memikirkan nanti ada uang transportnya atau tidak, tidak memikirkan nanti dia dapat apa. Tapi yang penting kita kumpul dulu, ketemu dulu, bisa ketemu dengan sedulur-sedulur saya dari Hindu, itu sudah sangat senang, sangat luar biasa. Nah dari situ terus dibangun. Ini seperti snowball ya, maksudnya semakin lama semakin besar. Dan itu juga saya rasakan semakin lama teman-teman di Jawa Tengah ini semakin lama semakin besar. Nah tinggal bagaimana mau maintenance ini, merawat. Karena merawat itu lebih susah daripada membentuk.
satu demi satu. Itu permasalahan yang sering ditemui. Yang merawat itu Hmm. harus menyirami, memupuk agar generasi muda ini tetap solid dan tetap eksis. Oke, kalau gitu teman-teman seluruh Dharma, mungkin ini tugas kita juga yang muda-muda, termasuk saya juga. Ini waktunya buat kita punya visi lagi ke depan untuk menjaga Hindu agar tetap solid dan kuat, biar kita bisa ketemu lagi di satu tempat dan kita bisa menasional juga dimanapun kita berada akan selalu diterima. Jadi kita nggak punya rasa kayak kita tuh Hindu minoritas, kita nggak bakal punya perasaan kayak gitu lagi. Dan bonusnya siapa tahu dapet jodoh ya Mas Ananta. Kalau gitu saya Wisnu dan juga Mas Ananta pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.